Ibu, hari ini kita akan membahas modul 3 ya. Modul 3 tentang kesehatan. Kalau kemarin kan modul 1 tentang pendidikan, modul 2 tentang ekonomi, dan sekarang modul 3 tentang kesehatan. Masih ingat ya Bu? Nah, modul 3 ini kita akan membahas pentingnya gizi dan kesehatan ibu hamil. Nah, jenengan sudah pernah hamil semua kan? Nah, Ibu Putri punya anak berapa? Dua nggih. Umur pinteran? 2 tahun sama 5 tahun. Oh, 2 tahun sama 5 tahun. Bu Caca? Sami kalih. Oh, kalih nggih. Nggih, bagus. Nah, ini pelajaran sekarang nggih Bu, modul sekarang itu akan apa nggih Bu? Nggih, mungkin bisa menjadi pegangan jenengan untuk ketika jenengan nanti mungkin mau berencana punya anak lagi. Ya kan sama-sama punya anak 2. Siapa tahu mau punya anak yang ketiga. Nah, ini pelajaran hari ini sangat penting dan ini bisa mungkin jenengan kasih tahu ke tetangga, saudara, atau nanti mungkin anaknya dan buat jenengan sendiri. Karena ini tentang kesehatan ibu hamil, Ibu, tentang gizi dan pentingnya kesehatan ibu hamil. Nah, jadi ibu-ibu jenengan nek misalnya pengen punya anak sing pinter, anak sing sehat secara fisik, anak sing tinggi, nggih, sing cerdas. Nah, itu dijaga mulai dari dia ada di dalam kandungan. Nah, menjaganya gimana nggih? Dengan cara jenengan mungkin mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bergizi, sehingga anak yang ada di dalam janin itu juga ikut sehat. Ketika jenengan mungkin namanya ibu hamil dia ngidami aneh-aneh, tapi kalau ngidam itu nggak baik buat kandungan, itu lebih baik ya jangan dituruti nggih. Nah, misalkan jenengan ngidami yang berminyak-minyak ngoten. Nah, itu kan buat kandungan juga nggak bagus. Misalnya jenengan ngidami merokok kan nggak bagus buat ibu hamil nggih. Namanya ngidam kan aneh-aneh. Jadi jenengan kalau misalkan hamil niku mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan makanan bergizi, karena kesehatan konsumsi jenengan ketika jenengan hamil itu akan berpengaruh ketika dia pertumbuhan janin dan ketika dia dewasa. Jadi kalau jenengan pengen anaknya sehat, anaknya tumbuh sehat, besar, tinggi, misalkan pintar, cerdas, nah itu harus mengkonsumsi mulai dia masih dalam kandungan, itu tidak lupa makan makanan yang bergizi, gitu. Paham ya? Jadi ibu-ibu sekarang kita akan nonton film ya. Nonton film ini buat pengetahuan jenengan supaya gimana menjaga kandungan ini supaya anaknya nanti tumbuh dengan baik ya. Kita dilihat filmnya. Disimak ya Bu, dipahami ya, cek paham. Kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakalan tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun.
Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ah, Ibu bingung kan? Daripada Ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah nggak ngerti. Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada Ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak? Maksudnya ayah, Bu bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin atau? Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pinter. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ayah mau ngeledek aja ya. Ibu sudah dilihat ya di filmnya, bagus Oh, banget. bagus. Nah, ini tadi kan 1000 hari pertama kehidupan atau tentang pertumbuhan bayi ketika dalam kandungan. Dari film ini apa yang jenengan ingat dari film ini tadi? Apa Bu Putri? Rajin berkonsultasi kepada bidan. Nah, betul, itu juga masuk karena konsultasi juga baik ya Bu. Nanti misalkan Bu, kehamilan saya seperti ini, kita baiknya mengkonsumsi apa, harusnya bagaimana. Nah, itu bagus Bu Caca. Pentingnya menjaga makanan saat hamil. Oh, pinter, bagus ya. Jadi nanti diterapkan ya Bu di kehidupan sehari-hari ketika jenengan hamil, ya, misalkan hamil lagi, ya, paham ya? Paham. Jadi sekarang saya tunjukkan flip chartnya ya Bu. Mohon diperhatikan. Tadi kan kita mulai tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil ya. Saya bacakan, memperhatikan asupan makan bagi ibu hamil dan melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan merupakan upaya menjaga kesehatan ibu dan anak sehingga anak tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Jadi tergantung, bukan karena orang tuanya tinggi, orang tuanya sehat, anaknya dalam kandungan pasti akan sehat, tidak, itu tidak jadi jaminan Bu. Yang jadi jaminan adalah gimana jenengan menjaga asupan gizi dan menjaga kandungan jenengan supaya tetap sehat. Nah, ini kalau jenengan nopo Bu terlalu lah istilahnya enggak menjaga janinnya jenengan, nggak menjaga jenengan ketika hamil. Nah, dampak kekurangan gizi. Jadi anak itu mungkin di dalam kandungan akan kekurangan gizi, dan kekurangan gizi ini nggak hanya berdampak ketika sampean hamil, tapi ketika dia bayi, ketika dia jadi anak-anak, ketika dia jadi remaja, bahkan ketika ia dewasa, kan ya. Jadi ini akan berpengaruh terus untuk kehidupan anak, kan ya? Paham. Dampak kekurangan gizi ketika ibu hamil itu keluarga. Ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Jadi bobotnya nggak normal Bu, mungkin satu kilo. Nah itu kan nggak normal Bu ya. Jadi kalau yang sehat itu paling nggak 2 kiloan ya, 2 kilo lebih. Nah ketika dia bayi ya Bu, ketika dia bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Jadi anak itu bayi itu akan mudah sakit, rentan terhadap penyakit nih, karena gini sakit, karena gitu sakit, musim dingin sakit, musim panas sakit gitu ya. Nah, ketika dia menjadi anak-anak ya, gangguan pertumbuhan anak pendek atau stunting, paham ya? Tinggi anak di bawah standar anak seusianya. Misalkan umurnya sudah 15 tahun, tapi tingginya masih seusia anak balita, masih tinggi anak 5 tahun. Berarti kan itu pertumbuhannya nggak normal. Nah, kekurangan gizi itu akan berdampak ketika ketika menjadi anak-anak nanti dia akan mengalami kesulitan tinggi. Jadi tingginya nggak sama, nggak sesuai dengan umurnya, atau biasanya disebut stunting ya. Nah terus ketika dia remaja, kesulitan belajar, prestasi di sekolah rendah. Jadi kepelajaran itu istilahnya nggak nuntut Bu. Anaknya malah nggak munggah wae kelas 1 SMA si lanjut DMI lanjut SD kelas 6. Nah itu jadi dia mengalami kesulitan belajar, nggak bisa konsentrasi dan nggak bisa mencerna apa yang dijelaskan sama gurunya. Paham ya? Nah, dan yang terakhir ketika dia dewasa, gangguan kesehatan, pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. Jadi
ketika dampak kekurangan gizi ini dari bayi, dari anak, remaja hingga dewasa, jadi ketika dewasa dia akan penyakitan, ya. Terus kesulitan untuk mencari kerja, akhirnya dia akan menjadi mungkin pekerjaan yang ada hanya mungkin buruh, ya Bu, karena kan mungkin buruh-buruh dan akhirnya akan mengalami kesulitan ekonomi. Nah, itu kan juga termasuk tidak akan apa ya Bu, tidak akan membuat apa ya Bu, memutus rantai kemiskinan kan kalau misalkan kekurangan gizi. Jadi pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Jadi jenengan harus rajin berkonsultasi, rajin posyandu, rajin memeriksakan dan rajin makan makanan yang sehat dan bergizi. Paham ya? Paham. Oke.